Ya, tapi ya, apa mana juga nggak apa. Kita halaman 219 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Di sini ada ujibat ketemu dengan da, tak dengan da. Idgham apa ini namanya? Idgham mutajanisain. Apakah nakis atau kamil? Idgham mutajanisain itu ada nakis, ada kamil. Kamil itu sempurna, nakis kurang. Maksudnya idghamnya itu sempurna atau kurang di sini. Idgham itu kan dua menjadi satu. Apakah dua menjadi satu, yang satu hilang masuk ke yang kedua itu, atau ke satu masih kedengaran, kedua kedengaran? Hilang yang satu kan? Apa yang hilang? Tak masuk kedua, maka disebut dengan idghamnya sempurna. Tapi kalau yang satu masih terasa ada di lidah, dibaca, makanya namanya enggak kamil, maka disebut dengan idgham nakis. Nah, ciri kamil, idgham kamil itu ada tasdidnya. Berarti kita tidak baca tak di sini, langsung qala qad ujibat da, langsung ujibat da, bukan ujibat da, enggak ada taknya. Ya, sekalipun ada tak langsung masuk. Nah, ujibat da'watukuma panjang, kuma itu panjang. Yang mana? Di mana qalqalah? Ujibat da. Enggak ada qalqalah di sini. Iya. Kalau ya qadnya ada sih. Qala qad di situ qalqalahnya. Yang da ini yang da kan enggak sukun dia. Kalau fathah enggak qalqalah. Da'watukuma, fastaqimannya dua. Bukan dua orang. Musa dan Harun kali ini ya, dua orang. Fastaqima begitu. Bukan fastaqima wa, bukan. Fastaqima wala. Ulang lagi ya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Perhatikan di sini ada a, di sini ada nun. Namanya apa itu? Fala wala tattabi'an. Apa itu hukumnya? Ya, madzim musaqqal kalimi atau madzim kalim musaqqal. Nah, kita pernah membahas tentang nabr. Nabr. Ada nabr enggak di sini? Nabr itu apa? Nabr itu ada ditekan. Ada ditekan. Waladhdallin. Tekan tuh di pas di situnya ya. Ada nabr di situ. Nabr itu agak menekan untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Nah, di sini ada nabr enggak? Ada tekanan enggak? Ya. Kalau hurufnya nun dan mim, maka tidak perlu. Jadi cukup wala tattabi'an. Kayak datar aja tuh. Ya. Wala tattabi'an, gitu aja. Tidak wala tattabi'an, enggak perlu ditekan-tekan seperti itu. Ya, untuk di nun dan mim katanya yang bertasydid tidak ada nabarnya. Wallahu a'lam. Lanjut juga ya, dulu. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Yang kedua namanya apa? Yang pertama namanya apa? Yang kedua namanya apa? Yang pertama panjang 6 harokat, namanya apa? Mad apa? Mad farqi. Ketika dibaca yang kedua al-ana namanya apa? Tashil. Udah tashil. Qadar asal udah ada di buku ya. Di bukunya mah ada. Tapi belum nempel kayaknya nih. Ya. Terus direview lagi. Jadi kalimat al-an mad farqi itu ada 6 contoh dalam Al-Qur'an. Al-an ada 2, lafaz Allah ada 2, ada az-zakarain ada 2. Jadi ada 6 semuanya. Tapi kalau dibikin jadi ada 3. Al-an, az-zakarain, lafaz Allah. Cuma di Quran 2 masing-masing itu. Nah ini di ayat ini, di ayat sebelum juga al-an ada di ayat nih. Al-annya ada di sini. Di Yunus ada 2. Di 5 berapa itu? 59. Di 59 ada ya. Kalau 59 lafaz Allah. Iya, lafaz Allah. Enggak, ini al-an. Al-an masih di Yunus. Di Yunus ada 2. Tashil. Jadi tashil itu kayak baca a, kayak baca a, al-ana, kayak baca begitu. Oh, di sini tanpa mad lazim mukhaffaf kali ini kan. Dia bisa 2 dengan beda sisi melihatnya. Kalau ini ke mad farqi masuk, al-an ini ke mad lazim mukhaffaf kali masuk. Mad lazim mukhaffaf kalimah itu kan pertama dia kalimat, ya kan? Mad lazim kan kalimah ya, berarti kalimat, berarti adanya di tengah. Mukhaffaf nggak ada tasdidnya. Di sini kan ada tasdid. Dari sisi itu dia dari sisi ini dia masuk ke sana. Tapi kalau dilihat dari sisi maknanya, di sini ada hamzah istifham di sini. Asalnya kan al-an. Asalnya kan al-an itu sekarang artinya. Ditambah a lagi, al-an jadinya. Apakah sekarang gitu. Nah, ketika ada 2 hamzah itu kemudian disatuin jadi al-an. Nah, di sisi ini disebut dengan mad farqi. Farqi artinya pembeda. Untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Jadi dua-duanya boleh. Mad lazim mukhaffaf kalimi boleh. Mad lazim mad farqi juga masuk. Jadi dilihat dari banyak sisi. Kayak nun ketemu nun. Apa hukumnya? Nun mati ketemu nun. Apa hukumnya? Nun ketemu nun. Biguna. Kan yani mau. Dari sisi itu juga masuk idgham biguna. Di sisi yang lain mutamislan juga masuk. Karena nun ketemu nun artinya huruf yang sama ketemu. Mim ketemu mim. Namanya apa? Idgham mimi bisa. Idgham apa lagi? Idgham syafawi bisa ya. Idgham mutamislan bisa. Idgham mutamislan tadi mana? Dari mim ketemu huruf yang sama. Jadi dari banyak sisi itu berbeda namanya. Tapi orangnya itu juga gitu. Jadi untuk yang al ini bisa masuk ke mad farqi, ya bisa masuk ke mad lazim mukhaffaf
kalimi. Mad lazim sudah ini ya, sudah terang benderang ya. Kalau kalimi berarti di tengah. Kalau harfi berarti adanya di huruf-huruf al-muqatta'ah. Harfi itu adanya, huruf namanya. Kalau apa namanya? Mukhaffaf, apa maksudnya mukhaffaf? Enggak ada tasidnya. Mutsaqal ada tasidnya. Makanya tadi wala tatabi'an ada tasidnya kan? Dari situ mutsaqal kalim. Ya, jadi di sini ada kalimat al-an, bacanya al-an tapi dibaca al-an. A yang kedua disamarkan al-an. Ya, bukan a-nya dipanjangin, bukan al-an. Jangan di al-an jadi al-an. Kalau mau panjang-panjang al-an. Kalau mau yang panjang tuh cuma farqinya atau lazim mutsaqal harfinya, apa mukhaffaf harfinya. Tapi kalau yang tashil al-an, al-an, al-an kayak gitu ya kalau jelasnya. Ini al-an gitu. Di Al-Qur'an ada berapa? Tashil ada a'jamiyun. Ya kan? Di surah Fusilat ya kalau tidak salah. Al-a'jamiyun. Asalnya mah a'jamiyun kita baca a'jami wa arabi. Semuanya sudah kita pelajari ya sebenarnya. Cuma kalau di buku ya di buku beda lagi. Pas kita baca di sini kita lupa lagi kita. Baik, tadi ayat berapa terakhir? Ya, 91 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Kita cek ini ya apa tajwidnya dari awal. Qala qad uji badda'watukuma mutajanisain. Ada idgham mutamasil, mutajanis, mutaqarib.
Bedanya apa? Kalau mutamatsilain hurufnya sama. Mutajanisain makhrajnya sama. Kalau mutaqaribain hurufnya berdekatan. Jadi kalau mutamatsilain kalimat misal itu serupa. Artinya serupa. Kalau mutajanis sejenis. Maksud sejenis itu maksudnya satu makhraj. Kemudian mutaqarib dari kalimat qarib. Qarib artinya dekat. Jadi hurufnya berdekatan. Yang berdekatan kan kalau kita lihat titik makhraj itu kan beda-beda tuh. Koka. Adanya di mana posisinya? Di pangkal lidah. Pangkal lidah secara umum. Tetapi apakah dia titiknya sama? Tidak. Kalau qaf dia lebih dekat ke tenggorokan, kalau kaf lebih dekat ke depan tuh. Titiknya nggak sama. Tapi berdekatan. Maka kalau ada qaf ketemu dengan kaf, maka masuknya idgham dekat mutaqaribain. Wa qul rabbi. Lam dengan ro. Lam dengan ro titiknya sama enggak? Dia di mana posisinya? Ujung lidah dikemanain? Ke gusi atas sebenarnya kan? Ujungnya ke gusi atas. Lanaro di situ. Tapi dia titiknya berbeda. Tapi berdekatan. Kalau berdekatan maka disebut idgham mutaqaribain. Wa qul rabbi zidni ilma. Kemudian ada yang sejenis, mutajanis. Sejenis maksudnya apa? Makhrajnya sama. Ada 3 huruf, makhrajnya sama di situ, satu titik. Apa itu hurufnya? Satu di bawah lanaro apa? Tadato. Di bawah tadato apa? Tadado. Ini itu yang mutajanisain. Ada berapa? Nah, ada berapa itu udah? Di bawah lanaro ada tadato, ada tadado, ya kan? Ada udah berapa hurufnya tuh? 6. Berarti kurang 2. Huruf bibir yang rapat. Apa bibir rapat? Ba dengan mim. Irkab ma'ana. Jadinya irkam ma'ana. Itu idgham mutajanisain. Jadi misalnya itu satu makhrajnya sama. Kalau mutamatsilain hurufnya sama, mutajanisain makhrajnya sama. Mana yang sama? Yang di bawah lanaro. Tadato dengan tadado. Jadi apabila ada tadato nih, hurufnya ada 3, ketemu dengan kawannya, kayak gini kan nih. Da dengan ta dengan da. Satu makhraj enggak? Qala qad ujibat da. Ada ta dengan da, satu makhraj kan? Satu makhraj. Ta da to ini ta ada. Ada da ada ta da to. Dia satu makhraj. Atau tadado za dengan zo ketemu, jadi ketemu dengan kawannya tuh, dengan ketemu satu makhraj, maka disebut dengan idgham mutajanisain. Begitu. Kalau tahu deh, mutamatsilan dah ya. Mutamatsilan yang sama apanya? Hurufnya. Mutajanisain yang sama apanya? Makhrajnya. Mutaqaribain berdekatan. Yang dekat tuh cuma 2 dalam Al-Qur'an, 4 hurufnya. Koka dengan laro, itu dengan koka dan lari. Kalau mutajanisain tadato, tadado, huruf bibir yang rapat, ba dan ma, bama. Bukan mim ba. Kita bacanya ba dulu baru mim. Bama. Karena kalau mim dengan ba ma ba, nanti mim mati ketemu ba, jadinya apa? Ikhfa syafawi. Jadi bukan idgham mutajanisain nantinya. Taib da'watukuma ma fastaqi ma wala tattabi'an. Mad apa? Mad lazim mutsaqal kalimi. Nunnya unus ada sabi alladzina alif lam dzi la ya'lamun. Wajah wazna bibani isra ila badal. Ya, huruf hijaiyah itu ada berapa? Minus alif 8.
ketika dia dikasih harokatnya a dikasih alif, kemudian kasroh dikasih ya, dhammah dikasih waw, disebut dengan mad tabi'i. Kecuali apa? Hamzah. Kalau hamzah namanya mad badal. Ya, kecuali mad badal. Atau hi dan hu. Hi dan hu masuknya ke mana? Mad silah. Enggak ke mad tabi'i lagi. Hi dan hu ke mad silah, a i u ke mad badal. Sisanya mad tabi'i. Taib. Alladzina tadi apa? Lam qamariyah. Baik, sampai mana tadi? Alif lam qamariyah. Nah, al al-bahra fa'atba'ahum hum idhar fir'aunu wa junu duhu mansila sugro bagyau apa itu yaguna wa ada wa mad iwad. Berapa harokat mad iwad? 2 harokat. Jangan panjang-panjang. Bagyau wa adwa. Panjangan tuh. Saya pernah dengar ada imam baca surat Alam Nasrah. Itu kan inna ma'al usri yusra. Berapa harokat yusranya? 2 kan mad iwad. Ini bacanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kita yang sudah tahu tuh, wah enak ke kuping itu. Kalau sama tetap nggak boleh saya. Sama gimana? Panjangnya. Kan cuma 2 aturannya. Tetap 2 dia. Iya, 2. Dia harus 2 aja. Itu kalau dia kori di situ. Musa. Iya, Musanya itu kan. Ah, itu salah itu. Salah tadi. Salah. Sering saya perhatikan ada juga yang mungkin nggak tahu, nggak perhatian atau apa begitu ya. Atau mungkin tahu tapi karena sudah dari kecilnya begitu. Iya. Dia belajar, kalau ditanya berapa harokat itu Ustaz? 2 katanya. Tapi pas dia baca mah panjang. karena mungkin ngikutin hafalan zaman dulu. Sering saya, terutama yang Musa itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Apa alasan dipanjangin tuh? Madli sukun bukan? Kadang-kadang tuh lagu itu. Iya. Ustaz itu. Ada juga Ustaz yang saya kalau imam pernah dengar ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyanya ditahan. Kan bukan itu kami guna. Apa alasannya itu mah? Kan jadi bingung kan? Iya. Jadi bukannya ditekan doang, harusnya kan iya. Ini dia bacanya iya. Hah? Bukan kori, dia bukan kori. Tapi mungkin begitu hafalan dari kecilnya. Hafalan dari kecilnya begitu, mungkin sama ustadznya mungkin begitu. Kadang ke bawah-bawah kita. Sekalipun udah belajar tahsin, itu yang masuk alam bawah sadar masalahnya. Pas di imam itu lagi yang keluar. Tinggi keluar. Kayak fasolli li rabbika wanhar. Ada yang bacanya fasolli li rabbika wanhar. Wali itu dengarnya anti nantinya ke perempuan itu. Fasolli anta kan ke Rasulullah. Inna a'tainaka wahai Rasulullah kan begitu. Fasolli anta wahai Rasulullah. Kalau fasolli jadi anti dengarnya. Anti itu untuk perempuan. Lahannya lahan jali sebenarnya. Lahannya lahan jali. Hati-hati. Kalau kita sudah terbiasa ya mempraktekkan tajwid, ngedengar yang tidak mempraktekkan itu, jadi ke kuping keganggu. Iya, bisa aja. Coba pakai cara yang baik, biar nggak ada yang kesinggung. Jangan Ustaz, bacaan Ustaz sudah salah itu. Kalau kesinggung dia. Ngomongnya keras ya. Iya. Ciplok batok. Iya. Salah. Kepura-puranya nanya kalau mau gitu. Ustaz ini berapa harokasi nih gitu kan? Berapa harokasi gitu. Ya, mungkin ini dengan cara ya dengan tidak poin. Kadang kalau langsung sekalipun salah dia salah, tapi kitanya langsung gitu
Dia bilang enggak salah saya gitu nanti karena dia aja tersinggung. Kita tahu ya ini sekian harokat, ini sekian harokat gitu. Karena kita tahu. Tapi kalau di dia paling bagus ya itu. Jadi aqra'uhum, bahasanya itu aqra'uhum kita bilang orang yang paling pandai di situ kitab Quran. Jadi bukan pandai dibandingkan dengan yang lain gitu, yang ada di situ aja. Ya kalau imamah hubungannya bukan karena dia punya ketua RW, maka dia harus imam tiap hari di situ. Karena bukan jabatan kan, ya bukan karena dia presiden datang ke sini, ayo maju. Kalau kita nggak bisa ngaji mah jangan. Kalian pun presiden. Iya. Iya. Di kampus saya itu ada rektor kita, saya Zindani itu. Dia ulama besar. Kapasitas tingkat dunia ulamanya itu. Tapi kalau dia sholat jahar nggak mau dia jadi imam. Kalau duhur asar mau jadi imam, suka imam. Tapi kalau maghrib isya subuh nggak mau jadi imam dia. Kenapa? Karena dia merasa ada muridnya yang lebih pandai dari dia. Jadi muridnya mahasiswa yang imam, yang hafid gitu ya, mahasiswa yang hafid. Dia jadi imam aja di belakangnya. Kecuali dia duhur tadi dengan asar. Tapi kalau beliau sholat panjang itu, lama itu. Panjang itu. Kan pakai mic ya. Sekali sholat asar kan pakai ini dia pas takbir Allahu Akbar kan kedengaran. Baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah doang tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita ngikutin dia nangis gitu kan. Nanti pas dia sujud lama sujudnya sambil nangis aduh. Pokoknya kalau saya itu yang jadi imam sholat asarnya lama. Sholat asar biasa kalau yang lain kan Allahu Akbar kan biasa. Ini mah lama dia. Jadi subhanallah beliau itu yang sekarang di Turki, tinggal di Turki. Kalau di Yaman dia itu kayak Habib Riziknya Indonesia. Di Yaman itu kayak Habib Riziknya Indonesia. Tapi sudah sepuh sekarang. Kayak macan sudah sepuh. Tapi dia selalu merespon kalau ada dunia Islam bergejolak di mana gitu, dia akan merespon itu. Karena dia merasa ini tanggung jawab saya sebagai seorang ulama. Khawatir katanya ditanya di akhirat, kenapa ada masalah kamu diam aja. Gitu. Itu beliau tuh merasa tanggung jawab. Setiap ada masalah di Yaman, dia selalu mengeluarkan ini. Kan ada perkumpulan ulama. Tapi bukan di bawah pemerintah kayak MUI, bukan itu dia. Di Yaman tuh ada perkumpulan ulama independen. Jadi kalau ada masalah itu dia yang respon. Bikin penjelasan atau apa gitu. Dan sekarang di Turki ketika ada Palestina, dia ngomong tentang Palestina gitu. Tapi saya kadang bukan sedih siapa ini namanya ya. Ngelihat saya tahu masa lalu beliau ketika masih gini-gini di kampus itu kan bodyguardnya banyak, Pak Badil semua. Sekarang di Turki udah gini jalan-jalannya, masya Allah kata saya. Nggak ada yang gini lagi. Tapi mungkin ada penjaganya di sana, karena dia orang penting di Yaman itu. Dia tokoh luar biasa setingkat presiden dia di Yaman tuh. Makanya percobaan pembunuhan itu sangat sering ke dia itu. Tapi dia lari, coba lihat, dia tuh target dia mantu. Setiap ulama di sana target Syiah. Nah, dia itu subhanallah oleh kawan-kawannya disuruh keluar dari Yaman. Karena ada kemungkinan khawatir mereka diserang Husi, kemudian mereka nggak kuat untuk menjaga Syah ini. Husi kan jadi yang berkuasa kan, khawatir nggak kuat untuk melawannya gitu. Karena yang menjaga juga pakai bedil, cuman bedil rakyat mah terbatas, pelornya habis mah udah. Sedangkan pemerintah kan pelornya nggak ada habis-habisnya. Akhirnya disuruh keluar dari Yaman biar selamat. Saya itu subhanallah dia bulan Ramadan itu berdoa sama Allah, kata dia ba'da tadarru tawil, kata dia itu. Setelah saya luar biasa minta sama Allah supaya selamat, karena untuk keluar ke Saudi itu dia harus melewati 30 checkpoint. 30 yang harus dilewati. Satu aja kan kedeg-degan kita. Ini harus lewat 30 baru dia selamat ke Saudi itu. Itu subhanallah kata dia. Saya lihat di YouTube tuh. Pas dia sudah sampai di Saudi. Saya melewati tiap checkpoint, 30 checkpoint, semuanya tidak ada yang nanya. Satu pun nggak ada yang nanya. Kamu siapa? Kamu mau kemana? Nggak ada yang nanya katanya. Sampai perbatasan Saudi. Kalau ini masuk subhanallah kan ditanya, subhanallah, jadi diselamatkan sama Allah, dia dijaga. Nah, ketika di checkpoint terakhir, penjaganya nanya, diperiksa sama penjaganya. Ini penjaganya itu yang pro dengan dia itu. Ahlan wa sahlan, jadi bukan di ini kan. Akhirnya sampai ke Saudi.
Itu kalau di Yaman tuh tiap masuk kota kita dijaga kita. Jadi kota itu kayak nih, Cilegon. Orang masuk Cilegon dijaga, diperiksa. Orang masuk Anyer periksa lagi. Orang masuk Sirih periksa lagi. Jadi itu terus ada periksaan tiap mau masuk daerah itu di Yaman itu. Masih ada punya penguasa. Dia dari pemerintah, cuma checkpointnya banyak. Checkpointnya banyak. Mobil dibuka dan sebagainya gitu. Saya kalau ngelewati checkpoint itu pura-pura tidur saya. Biar nggak kelihatan. Kan dia yang polisi itu nggak akan bangunin yang tidur, nggak ngebangunin. Dan diperiksa semua tuh orang Yaman tuh, taksi itu diperiksa semua, dibukain, khawatir bawa senjata kan. Saya udah pura-pura tidur ini, nanti jalan lagi mobilnya. Udah setelah itu melek lagi, jalan lagi. Udah checkpoint lagi, pura-pura tidur lagi. Nggak diganggu, karena nanti yang ditanya paspornya. Kita kan ditanya paspor kan, ini mana paspor? Kita tidur nggak ditanya sama dia. Karena kita pakai sorban untuk tutupi wajah doang, ya wajah kita tutupi pakai sorban biar kira orang Yaman. Itu di Yaman tuh banyak checkpoint. Ini Syahizidan luar biasa. Kalau bukan karena kedekatan dia sama Allah, mungkin di checkpoint pertama udah ketangkep dia. Kalau ketangkep bisa dipastikan mati itu udah. Jadi guru-guru saya banyak yang mati di Yaman yang nggak sempat lari. Banyak yang disiksa pada meninggal di penjara. Ini beliau alhamdulillah selamat dan banyak yang lari ke Turki. Makanya kalau Turki kalah itu, saya kasihan dengan guru-guru saya itu. Kebayang beliau kemana lagi gitu larinya. Karena kalau ke Yaman lagi, Yaman sedang dikuasai sama Syiah. Jadi kebayang gitu seperti apa gitu. Ke Saudi juga ada Muhammad bin Salman juga kan, kejam juga ke para ulama itu. Ya, iya. Ulama dimusuhin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum. Nanya panjang. Wa matta'nahum ilahin. Lanjut. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تطغي الناس حتى يكونوا مؤمنين Hatta أفأنت تطغي الناس حتى يكونوا مؤمنين. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Walanya panjang. Wala yadurruk. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Nah, ini punten fala radda. Ini apa namanya? Mad lazim kalim musaqqal ya. Ada nabar enggak di sini? Ada. Ya. Fala rad. Nah, kan tekanan dikit. Fala radda li fadli. Berbeda dengan nun tadi ya. Kalau nun tadi apa itu? Wala tattabi'an. Datar aja tuh. Enggak ada tekanan. Nun dan mim. Wala aminal baital haram. Tapi kalau ini fala radda li fadli. Jadi ada tekanan dikit. Nah, ya, namanya nabar. Waladdallin. Tekanan dikit. Tidak waladdallin. Itu kan enggak ada tekanan. Tekan dikit gitu baru. Ini selain nun dan mim. Silakan lanjut. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum famani ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha wa ma ana alaikum biwakil. Wattabi ma yuha ilaika
rabbika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa ayat ya, beberapa lembar nih. Lumayan. Dari halaman berapa tadi? Oh iya, 19 ya. 3 halaman. Kita tutup dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.